Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Di tengah situasi yang masih pandemi saat ini, tentu ada banyak kesulitan dan masalah yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kekuatanku ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Mari kita bersama tetap terus berserah kepada Yesus. Kita tetap menyerahkan kepadanya, karena apapun kondisi kita, Dia sanggup memulihkan kita sekalian. Kekuatan di hidupku, ku dapat hanya dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah kekuatan di dalam hidup kita sandarkan hanya kepada Yesus. Dia penolong kita yang sejati. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah
Saudara yang terkasih, kebaktian minggu dalam rangka pelayanan STT Amanat Agung ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang melayakkan kita masuk dalam persekutuan dengannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Timotius 2 ayat yang 10 berkata demikian, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Amin. Saudara, pada hari Minggu ini kita akan dilayani bersama oleh STT Amanat Agung dalam rangka Pekan STT Amanat Agung. Firman akan dibawakan oleh Guru Injil Castelia Kartika DTH dan juga nanti akan ada paduan suara dari mahasiswa-mahasiswi STT Amanat Agung. Siapakah STT Amanat Agung itu? Saudara dapat melihat dalam video berikut. STT Amanat Agung adalah institusi pendidikan tinggi yang berdiri di ibu kota dengan tantangan urban yang dinamis. Sebagai institusi pendidikan tinggi, STTAA bertanggung jawab untuk mendidik mahasiswa pada level akademik yang menjadi target studinya dan kemudian menganugerahkan gelar akademik yang akan mereka terima di penghujung studi. Sebagai seminari, STTAA bertanggung jawab membentuk setiap orang yang terpanggil untuk siap melakukan pelayanan gereja, lembaga Kristen, pelayanan kemasyarakatan, dan beragam jenis pelayanan kerohanian lainnya. Sebagai institusi pendidikan tinggi dan juga sebagai seminari, STTAA mengutamakan panggilan mendalam dari peserta didiknya sebagai dasar dan kunci penting dalam menjalani studi teologi. Dengan panggilan itulah mereka mengabdikan hidup sepenuhnya dalam studi maupun dalam kehidupan pelayanan. Penyelenggaraan pendidikan di STT Amanat Agung berbasis pembelajaran transformatif, suatu upaya yang dilakukan secara intensional untuk memfasilitasi proses perubahan dan perkembangan dalam segi pemahaman, nilai, sikap, karakter, dan keterampilan di dalam diri seseorang melalui pembelajaran yang melibatkan berpikir kritis. Karakteristik transformasi tersebut terletak pada proses pendidikan yang membuat mahasiswa mengalami transformasi, sehingga menghasilkan lulusan yang juga mampu melakukan pelayanan yang transformatif. Kami berkomitmen untuk mempersiapkan dan menghasilkan lulusan yang berprofil pastor theologian. Pastor berarti seorang yang memiliki hati, karakter, dan kompetensi seorang gembala. Dan theologian berarti seorang yang memiliki wawasan, perspektif, dan kompetensi teologis dalam setiap pelayanan atau pekerjaan. Dengan demikian, lulusan STT Amanat Agung dapat menjadi pendeta jemaat, pendidik, pengkhotbah, pemimpin lembaga pelayanan Kristen, perancang atau pengarah ibadah, chaplain, misionaris, youth director, worship minister, dan berbagai profesi pelayanan kerohanian Kristen lainnya. 23 tahun sejak seminari ini berdiri, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di STT Amanat Agung bekerja dan melayani tanpa kenal lelah. Itu sebabnya masa pandemi tidak menjadi alasan bagi kami untuk memperlambat langkah, apalagi berhenti berkarya. Bersumbangsi meringankan beban masyarakat melalui program STTAA Peduli Sesama,
serta mendukung usaha pemerintah melakukan mitigasi penyebaran COVID-19 merupakan derap semangat yang terus dibangun dalam komunitas STT Amanat Agung. Dengan moto berselancar di atas gelombang yang besar, kami memberanikan diri mengarungi badai pandemi yang hebat ini. Meskipun proses pendidikan tidak begitu mudah diselenggarakan, tetapi sama sekali tidak menyurutkan langkah untuk terus mengejar mimpi yang akan diubah menjadi nyata. Bahkan di tahun yang sulit ini, STTAA telah mengerjakan sasaran strategis dengan melakukan pembangunan SDM yang mencakup dosen dan tenaga kependidikan, serta pembenahan tata kelola yang mencakup manajemen sistem birokrasi dan administrasi. STT Amanat Agung sedang berjalan menjadi integratif smart campus, yakni melakukan penyelenggaraan pendidikan teologi yang integratif dengan pemanfaatan teknologi yang maksimal. Kampus ini akan terus bekerja menghasilkan lulusan yang dapat menjadi pemimpin umat yang efektif, juga mampu menjadi agen perubahan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Tema kita bulan ini adalah kuat di dalam anugerahnya. Tetapi ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kalanya kita tidak selalu kuat. Sering kita mengalami lemah, bahkan jatuh. Tetapi ketika kita di dalam tangan Tuhan, maka kita tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan saat-saat ini, banyak orang yang membutuhkan uluran kasih. Banyak orang yang membutuhkan berita tentang keselamatan. Siapa yang mau jadi penuainya? Biarlah kita mau dipakai Tuhan, menjadi alat untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang, terutama di sekitar kita.
Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah ini janji kita. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku jadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, Jemaat GKMI Anugerah Tanah Abang. Sangat bersyukur sekali hari ini SCTAA diberi kesempatan untuk melayani di gereja saudara dalam rangka Minggu STTAA. Sungguh berterima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Karena itu saya berharap apa yang kami dapat layankan pada hari ini sungguh dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan di gereja ini. Saudara, di dalam rangka Minggu SCTAA perlu saya sedikit sampaikan bahwa kami sungguh bersyukur untuk kerjasama yang baik yang selama ini terjalin antara SCT Amanat Agung dengan GKMI Anugerah Tanah Abang. Ada banyak hal yang dikerjakan bersama dan bahkan gereja ini telah menjadi tempat bagi mahasiswa kami untuk melayani
entahkah dalam praktik 2 bulan ataukah dalam bentuk-bentuk pelayanan yang lain, dan itu sebagai tanda bahwa SCT Amanat Agung sangat diterima oleh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan saya berterima kasih untuk hal itu. Jadi saya selaku ketua dari SCT Amanat Agung yang hari ini berkesempatan melayani saudara, sangat merindukan bahwa kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin, baik di masa sekarang sampai di masa-masa yang akan datang. Tentu kami berharap bahwa apabila ada di antara jemaat yang merasa terpanggil untuk melayani Tuhan penuh waktu sebagai hamba Tuhan, sebagai rohaniwan, saudara bisa menggumulkan SCT Amanat Agung sebagai salah satu tempat di mana saudara akan menempuh pendidikan atau studi teologi ini. Kami sangat berkomitmen untuk mendidik setiap orang yang terpanggil melayani Tuhan, mendidiknya dengan sangat baik, dengan berkualitas yang sangat baik, sehingga ia bisa menjadi hamba Tuhan yang juga sangat baik. Saudara, demikianlah saya sampaikan, dan saudara sudah bisa menyaksikan melalui video yang kami tayangkan juga tentang bagaimana dan seperti apa STTAA. Sejauh ini Tuhan sudah menuntun STT ini lahir dan berdiri di Indonesia serta menjadi berkat bagi banyak gereja-gereja di Indonesia. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Saya berharap kita dapat terus saling berkomunikasi dan saling bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi pelayanan kita bersama. Puji Tuhan. Saudara, tiba saatnya kita akan bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini yang dimintakan kepada saya untuk dibawakan adalah dipanggil untuk memberitakan. Dipanggil untuk memberitakan. Terambil dari surat Paulus kepada Timotius yang kedua atau 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. 2 Timotius 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebelum saya membacakan bagian ini dan menyampaikan khotbah yang akan saudara dengar dan terima bersama, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus bagi kita semua. Tuhan, firman-Mu ini sungguh ajaib. Firman yang menjadi terang bagi jalan kami dan suluh bagi jiwa kami. Sehingga kami dapat terus hidup, berjalan, bertahan, dan bahkan terus bekerja melayani Tuhan. Apapun keadaan yang sangat berat mengelilingi kehidupan kami. Namun kami dapat melihat betapa tangan Tuhan yang kuat itu terus menuntun kami sampai hari ini. Jika pada hari ini kami dapat beribadah di hadapan Tuhan, meskipun dalam keadaan masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami sungguh bersyukur untuk pelayanan yang dilakukan, untuk ibadah yang diselenggarakan, dan kami dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh dari rumah kami masing-masing. Dan kiranya setiap pujian, setiap firman yang diperdengarkan, dan bahkan kami mengikuti dan melakukannya bersama, itu sungguh-sungguh dapat membuat kehidupan kami bertumbuh di hadapan Tuhan dan tidak terhalang oleh segala keterbatasan yang ada pada saat ini. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini dengan baik, supaya firman Tuhan ini dapat diterima dan dipahami dengan sederhana oleh setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membaca dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Silakan saudara-saudara menyimak di dalam hati. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, menaruh di dalam hatinya, dan berkomitmen untuk melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Saudara, dalam sejarah
tertulis bahwa kerajaan Romawi itu pernah ada pada satu masa yang sangat panjang menjadi penguasa dunia, yaitu sekitar 500 tahun sejak Kaisar Agustus memerintah sekitar tahun 27 sebelum Masehi, hingga jatuhnya kerajaan Roma itu pada tahun 476 Masehi, itu wilayah Roma bagian barat itu betul-betul jatuh, tetapi kerajaan Romawi yang ada di bagian timur dunia ini tetap ada sampai abad ke-15 atau tahun 1453 sebelum kemudian hancur juga. Saudara, kalau Anda bertanya, apa yang menyebabkan ya kerajaan Romawi itu pernah begitu berkuasa di dunia ini di 5 abad pertama itu? Saudara, semua ahli sejarah itu akan memiliki jawaban yang sama. Dan mereka akan mengatakan bahwa letak kekuatan terbesar dari kerajaan Romawi itu ada pada kehebatan pasukan militernya yang sangat terkenal, yaitu yang disebut dengan legioner. Atau dalam bahasa Indonesia kita mengenal dengan kata legiun. Saudara, legiun ini adalah pasukan bala tentara Romawi yang terdiri dalam satu pasukan itu ada 6.000 personel. Satu pasukan loh ya, dan mereka punya banyak sekali pasukan legiun ini. Jadi pasukan ini bukan hanya berfungsi untuk berperang bagi pemerintah Roma, tetapi mereka juga wajib untuk membangun Roma dalam hal peradaban dan juga untuk membangun Roma di dalam hal perluasan wilayah kekuasaan. Jadi tanggung jawab pasukan ini amat sangat besar sebenarnya. Oleh karena itu mereka juga bertugas untuk membangun jalan, membangun kanal, membangun jembatan, membangun tembok kota dan sebagainya dalam perluasan wilayah-wilayah yang dimenangkan oleh kerajaan atau kekaisaran Romawi pada saat itu. Nah, saudara, dikisahkan bahwa kehidupan legiun ini atau legioner Romawi ini sama sekali tidak mudah, kalau tidak bisa dikatakan amat sangat sengsara. Tapi bagi laki-laki Romawi, untuk bisa menjadi seorang legioner itu adalah sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Semua anak-anak laki-laki Romawi ingin sekali menjadi seorang legioner, walaupun mereka tahu nyawa adalah taruhannya kalau mereka ada di dalam pasukan legioner itu. Nah, biasanya anak-anak muda Romawi, laki-laki ini ya, anak-anak laki-laki Romawi ini mendaftarkan diri untuk menjadi seorang legioner pada waktu usia mereka mencapai 20-an tahun, dan kemudian mereka akan terikat melayani selama 20 tahun kemudian, karena setelah itu dianggap mereka sudah tidak lagi cukup kuat untuk ada di dalam pasukan ini. Nah, keberadaan mereka sebagai seorang legioner itu sebenarnya sangat sulit. Kerja mereka dan latihan mereka sebagai seorang legioner juga sangat berat. Nah, keberadaan yang sulit dan latihan yang sangat berat ini pun tidak sama sekali menyurutkan keinginan mereka untuk ada di dalam pasukan itu. Nah, salah satu bentuk latihan yang tercatat ya saudara di dalam buku-buku sejarah dikatakan bahwa mereka itu harus bisa berjalan dalam formasi barisan 25 mil tanpa berhenti. Itu sekitar 37,5 kilometer untuk sebuah perjalanan dengan formasi barisan yang sangat ketat. Itu hal yang sangat tidak mudah untuk dilakukan. Mereka tidak boleh mengatakan mereka lelah, mereka tidak boleh mengatakan mereka haus, pokoknya mereka harus terus jalan. Untuk bisa beristirahat di malam hari, saudara-saudara, mereka harus terlebih dahulu membangun kemah. Di mana kemudian mereka harus lebih dulu membangun tembok untuk camp di mana mereka akan beristirahat, dan tembok itu sudah diatur dibangun sekitar 3,6 meter atau 12 kaki mengelilingi camp tempat peristirahatan agar tidak mudah diserang oleh musuh. Nah, saudara, karena satu legiun itu rata-rata memiliki sekitar 6.000 orang dalam satu pasukan, tentu pekerjaan pembangunan ini tidak memakan waktu yang lama. Sehingga dalam waktu yang singkat pembangunan ini selesai. Lalu mereka beristirahat malam itu, dan keesokan paginya selesainya mereka sarapan, dan untuk melanjutkan kembali perjalanan, camp yang mereka bangun itu harus dibakar. Lalu kemudian mereka berangkat lagi dan akan membangun camp berikutnya setelah 25 mil perjalanan lagi yang mereka lakukan. Setiap hari seperti itulah mereka dilatih menjadi orang yang sangat kuat, sangat keras, sangat beringas
dan bahkan sangat sadis, saudara-saudara, untuk bisa berhadapan dengan kekejaman musuh-musuh mereka yang berupaya untuk mengalahkan Roma dalam kekuasaan yang besar itu. Nah, Romawi sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan kerajaan ini kepada para legioner ini. Nah, saudara, itulah sebabnya kalau saudara bisa memperhatikan ya, kekejaman dan kesadisan dan kecepatan para legion ini tampak sangat jelas dalam proses penangkapan dan penyiksaan Yesus Kristus. Sejak awal penangkapannya sampai pada kematiannya, semua ditangani oleh para legioner yang kejam dan sadis ini, dan sangat cepat sekali bekerja dan sangat kuat sekali, saudara-saudara. Nah, perhatikan bahwa dalam pengabdian mereka ya sebagai seorang legiun, mereka sungguh-sungguh mengabdi, bekerja mati-matian, begitu banyak penderitaan yang mereka alami, kesengsaraan yang begitu hebat mereka jalani, nyawa sebagai taruhannya mereka juga hadapi. Tetapi saudara-saudara, mereka sesungguhnya bekerja untuk satu kerajaan yang sebentar kemudian atau sekian lama kemudian kerajaan ini akan lenyap. Kerajaan yang akan ada akhirnya di muka bumi ini. Namun mereka sungguh-sungguh bekerja, mengabdi sedemikian rupa untuk membuat kerajaan Romawi ini berjaya. Saudara, jika untuk kerajaan yang bisa punah ini saja, seorang legioner ini bisa begitu mati-matian mengabdi dan rela menderita, mengapa untuk kerajaan Allah yang kekal, banyak orang tidak mau bersungguh-sungguh untuk mengerjakan panggilannya sebagai prajurit Kristus. Cobalah kalau kita bandingkan ya, apa yang dilakukan dari cerita saya yang singkat tadi tentang para legioner Romawi dan dibandingkan dengan kita sebagai yang dikatakan adalah prajurit-prajurit Kristus. Sebandingkah apa yang kita lakukan ini dengan apa yang para legioner lakukan bagi kerajaan Romawi? Saudara, itulah sebabnya dalam pikiran Paulus, berkali-kali muncul dan dia berkali-kali mengambil ilustrasi tentang kehidupan prajurit Romawi itu sebagai gambaran tentang kehidupan bagaimana seorang prajurit Kristus itu seharusnya terjadi di dalam masing-masing orang yang mengatakan dirinya adalah pengikut Kristus. Karena Paulus itu tahu persis betapa hebat komitmen dan kesetiaan para legioner atau para prajurit ini, meskipun hidup mereka begitu menderita dan tidak sedikit yang mati dalam peperangan atau karena beban hidup atau beban kerja yang terlalu berat, terlalu sengsara untuk dijalani sampai kemudian mereka bisa mati, saudara-saudara. Tetapi meskipun demikian, para prajurit ini tidak pernah menyesal. Membaktikan hidup kepada Kaisar Roma itu dan menjadi bagian dari kejayaan Romawi, walaupun hal itu harus mereka bayar dengan nyawa mereka sendiri. Nah, Paulus jarang sekali melihat orang-orang Kristen dengan militansi yang seperti ini. Jarang sekali melihat orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan, mau bekerja bagi kerajaan Allah, seperti halnya yang dilakukan oleh para prajurit Romawi ini. Nah, saudara, di dalam suratnya yang penuh dengan nasihat kepada Timotius, Paulus tanpa ragu mengaitkan kehidupan para prajurit Romawi ini dengan kehidupan Timotius nantinya yang akan menjadi pemberita Injil. Saudara, sama seperti para legiun yang mengabdikan hidup kepada Kaisar kerajaan Romawi, demikian juga Paulus katakan kepada Timotius, kau pun juga akan menjadi seorang prajurit bagi Kristus dalam menjalankan panggilan hidupmu sebagai seorang yang akan memberitakan Injil bagi kerajaan Allah. Nah, itulah sebabnya Paulus menuliskan di pasal yang sama yang kita baca tadi. Kalau saudara membaca di ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ketiga, Paulus mengatakan hal ini dengan jelas kepada Timotius dengan mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik bagi Kristus Yesus. Saudara, Timotius pasti tahu persis apa yang Paulus maksudkan ketika dia katakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik bagi Kristus Yesus.
Saudara, kesengsaraan dan penderitaan yang ditanggung oleh para prajurit untuk melayani pemerintah Roma itu mengingatkan Paulus tentang berbagai kesulitan yang sangat mungkin Timotius hadapi di dalam perjalanannya mengikut Kristus, di dalam perjalanannya memberitakan Injil bagi kemuliaan Kristus. Nah, saudara, dalam hal itulah kita bisa melihat bahwa kita pun sebenarnya menerima firman yang sama. Bahwa kita bisa menanggung bagian-bagian yang sangat sulit dalam kita melayani, dalam kita memberitakan Injil, dalam kita memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi di dalam konteks inilah Paulus memberikan nasihat ini kepada Timotius. Nah, saudara, Paulus tahu bahwa Timotius ini masih sangat muda, ya. Dia masih memiliki begitu banyak ketakutan di dalam dirinya dalam melakukan tugas sebagai seorang pemberita Injil. Nah, hal yang paling utama, saudara-saudara, ditekankan oleh Paulus di dalam tugas yang diberikan atau nasihat yang diberikan kepada Timotius ini dalam menjalankan tugas sebagai pemberita Injil, yang paling utama yang harus terjadi pada diri Timotius adalah tidak takut menderita. Saudara, pada umumnya manusia ini takut menderita. Saya yakin saudara dan bahkan saya juga adalah orang yang takut menderita. Kita takut kalau kita merasa hal yang tidak enak di dalam daging kita. Kita takut ada hal yang begitu menyusahkan atau mengikat kuat dan itu memberatkan di dalam tubuh kita. Saudara, kita sangat terikat kuat dengan begitu banyak ketakutan. Dan Paulus katakan hal itulah yang akan membendungmu, yang akan tidak mungkin membuatmu bisa menjadi seorang pemberita Injil. Kalau di hatimu itu diliputi dengan begitu banyak ketakutan. Saudara, coba tanya kepada kita sekalian, semua yang ada pada hari ini di seluruh dunia, saudara-saudara. Adakah orang yang tidak merasa takut dengan pandemi ini? Adakah orang yang tidak merasa takut kalau dirinya satu saat terpapar oleh virus ini? Atau bagi yang sudah terpapar, adakah dia tidak merasa takut bahwa hidupnya ini bisa selamat atau tidak melewati sakit yang dia derita itu? Semua orang secara natural mengalami rasa takut yang begitu hebat. Tetapi saudara-saudara, ketika Injil itu diberikan kepada manusia, sesungguhnya Injil ini apabila diterima dengan baik, maka Injil ini akan betul-betul mengangkat ketakutan manusia itu sampai manusia ini bisa menjalani hidup dengan begitu sungguh-sungguh, dengan begitu yakin bahwa apapun yang dia hadapi itu ada di dalam kendali Tuhan, yang dia yakin disitulah hidup dia akan terus berjalan. Sama sebenarnya seperti ilustrasi yang diambil oleh Paulus mengenai prajuritnya Romawi itu. Meskipun mereka sengsara, meskipun mereka menderita, tapi mereka percaya bahwa Kaisar Romawi itu memiliki kekuasaan untuk bisa menyatakan berkatnya untuk melindungi mereka dengan cara yang mereka tidak mengerti. Walaupun apa yang mereka pikirkan itu salah, karena Kaisar Romawi tidak mungkin bisa mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Tidak seperti Tuhan yang kita pahami. Tetapi itu pun cukup membuat prajurit itu bisa bersungguh-sungguh. Nah, Paulus katakan, apabila kau masih memiliki ketakutan yang begitu hebat, bisakah kamu bisa menjalankan hidupmu sebagai orang yang memberitakan Injil itu? Dan bisakah Injil dapat tersebar luas oleh para pengikut Kristus yang hidupnya dipenuhi dengan ketakutan? Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, sebagai seorang yang akan memberitakan atau yang akan melanjutkan pelayanan Paulus di kemudian hari. Kalau Paulus sudah mati, tentu Timotius akan melanjutkan dan kemudian ada banyak muncul pengikut-pengikut Kristus yang lain yang akan melanjutkan pekerjaan pelayanan ini. Maka Paulus sebagai seorang pemberita Injil, dia punya pengalaman yang sangat banyak berkaitan dengan penderitaan hidup yang dia alami sebagai seorang pemberita Injil. Dan untuk itulah dia merasa perlu untuk memberitahu atau menasihati Timotius untuk satu nasihat yang sangat berharga untuk diterima oleh Timotius pada saat itu. Saudara, setidaknya pada bagian ini ada 3 bagian penting yang Paulus ajarkan kepada Timotius tentang apa yang membuatnya tetap bisa bertahan di dalam penderitaannya ketika dia memberitakan Injil Yesus Kristus itu. Pertama, saudara-saudara, dikatakan demikian, bahwa Paulus ini
selalu meletakkan Injil sebagai pusat dari seluruh kehidupannya. Itu yang dia katakan kepada Timotius. Dia selalu atau Paulus selalu meletakkan Injil sebagai pusat dari seluruh kehidupannya. Saudara, Paulus memulai bagian ini dengan mengatakan demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku, katanya. Injil adalah tentang Yesus Kristus yang mati dan dibangkitkan pada hari ketiga untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, Paulus, saudara-saudara, sangat mengenal Injil ini. Dan Injil itulah yang dia beritakan. Karena itu, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, Paulus sangat personal sekali memperlakukan Injil di dalam hidupnya. Sampai dia menggunakan istilah my gospel atau Injilku. Ya, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Kata Injilku ini menjelaskan betapa Injil itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan Paulus, saudara-saudara. Oleh karena Injil itu telah diberikan kepadanya ketika dia memiliki otoritas, karena itu dia memiliki otoritas untuk mengabarkannya. Saudara, satu saat Paulus sangat ingat sekali bagaimana dia pernah menjadi orang yang sangat keras menolak Injil itu. Namun dalam perjalanan ke Damaskus yang dimaksudkan untuk menyiksa para pengikut Kristus pada waktu itu, disitulah kemudian Tuhan menghentikan maksudnya itu dengan mempertobatkan Paulus. Dan pada hari itu dan sejak saat itu, Injil diberikan di dalam hidupnya untuk dia beritakan kemanapun dia pergi. Sejak saat itu Paulus merasa bahwa Injil ini adalah miliknya. Injil ini adalah hidupnya. Makanya dia katakan, itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. Injil yang dimilikinya secara pribadi. Jadi saudara-saudara, Paulus merasa betul bahwa panggilan Tuhan di dalam hidupnya itu sangat personal. Dan Injil yang diberikan kepadanya pun juga sangat personal. Dan itulah sebabnya ketika dia memberitakan Injil, Paulus tidak merasa ada hal lain yang patut dia beritakan. Dia tidak pernah memberitakan tentang dirinya. Dia tidak pernah memberitakan tentang kehebatan-kehebatan yang pernah dia lakukan secara pribadi. Dia tidak menceritakan hal yang lain di dalam pemberitaan Injil itu, kecuali tentang Yesus yang mati dan dibangkitkan untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Jadi fokusnya adalah kepada Injil itu sendiri. Dan Injil di dalam dirinya itu terjadi secara personal. Dan dia menyikapi itu secara personal. Dia merasa sangat cinta, sangat bangga, sangat berharga. Injil itu ada pada dirinya. Nah saudara, coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing hari ini. Seberapa dalam cinta kita kepada Injil itu? Seberapa bangga saudara memiliki Injil itu di dalam kehidupan saudara dan saya? Seberapa berharga Injil itu bagi saudara? Sampai-sampai tidak mungkin bagimu untuk tidak memberitakannya karena ini begitu berharga. Saudara, ada seorang teolog mengatakan demikian. Tidak mungkin kita akan memberitakan Injil jika tidak merasakan keterikatan yang sangat personal dengan Injil itu. Berkaca dari apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, penafsir ini mengatakan tidak mungkin kita akan memberitakan Injil jika tidak merasakan keterikatan yang sangat personal dengan Injil itu. Saudara, mungkin Anda sudah lama menjadi orang Kristen. Lama sekali, bahkan mungkin puluhan tahun. Tapi tidak pernah merasa keterikatan hati yang sangat dalam, sangat personal dengan setiap berita yang disampaikan di dalam Injil ini. Sehingga pada akhirnya kita tidak pernah merasa terbeban atau kita tidak pernah merasa terdorong untuk bisa mengaitkan kehidupan kita sehari-hari dengan Injil yang kita beritakan. Sehingga hidup ya hidup, keagamaan ya keagamaan. Satu hal yang sangat terpisah antara hal yang religius sifatnya dan hal yang praktis dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sehingga banyak kali di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak membawa kesaksian tentang Injil Kristus itu. Karena kita menjalankan kehidupan kita berdasarkan apa yang kita mau. Karena Yesus Kristus dan seluruh bagian yang ada di dalamnya, di dalam Injil yang diberitakan itu adalah dalam bagian kehidupan religius yang terpisah dengan kehidupan kita sehari-hari. Paulus mengatakan pemikiran seperti ini sungguh amat salah. Karena kalau saudara bisa mengatakan inilah Injilku yang kuberitakan, Injil yang ada pada diriku, Injil yang diberikan oleh Allah kepadaku, itulah yang kuberitakan. Artinya seluruh hidup saudara, cara berpikir saudara, dan apapun yang saudara kerjakan, seluruhnya akan terkait dengan Injil Yesus Kristus itu. Kaitan hal yang sangat personal ini saya bisa contohkan seperti ini. Ketika saudara merasa memiliki relasi yang begitu personal sekali dengan anak saudara, katakanlah ya anak laki atau anak perempuan, maka selalu akan ada dorongan di dalam hati untuk menceritakan tentang baiknya anak ini kepada rekan saudara, kepada teman atau kepada sahabat, dengan mengatakan anak saya yang satu ini sangat baik, sangat pintar, dia tidak banyak bicara tetapi banyak bekerja, sangat sayang sekali kepada orang tua, dan seterusnya. Berkali-kali, kalau saya ingat mama saya sekarang sudah bersama dengan Tuhan, tetapi kalau saya ingat dulu sekali pada waktu dia hidup, dia suka bangga gitu menceritakan tentang anak-anaknya kepada teman-temannya, saudara. Saya yakin saudara juga akan merasakan pengalaman yang sama. Itulah artinya merasa personal sekali dengan apa yang kita beritakan. Sama seperti Injil ini. Mari kita tanya pada diri kita sendiri, apakah kita sungguh merasa sangat personal sekali terhadap Injil yang kita beritakan, sampai-sampai tidak mungkin rasanya untuk kita tidak memberitakannya. Hal yang kedua, Paulus sangat yakin bahwa firman itu tidak pernah terbelenggu oleh penderitaan pemberitanya. Saya ulangi sekali lagi, Paulus sangat yakin bahwa firman tidak pernah terbelenggu oleh penderitaan pemberitanya. Saudara, pikiran semacam ini seringkali ada pada diri kita sehingga kita menjadi enggan memberitakan Injil karena kita merasa hidup kita masih penuh dengan pergumulan. Tidak ada yang bisa disaksikan. Karena hidup saya ini masih penuh dengan kesusahan, masih bergumul banyak, jadi saya tidak bisa bersaksi. Saudara, karena kita berpikir bahwa kesaksian itu harus terjadi pada saat kita menang, pada saat kita dalam keadaan tidak menderita, pada saat kita tidak susah. Makanya kesaksian-kesaksian yang diisi di dalam gereja-gereja Tuhan kebanyakan ceritanya tentang bagaimana dia sembuh dari sakit, ceritanya tentang bagaimana dia melewati atau sudah selesai melewati pergumulan itu. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, kesaksian di dalam kekristenan itu bukan sekedar masalah saudara sembuh dari sakit atau lewat dari segala pergumulan. Tetapi penderitaan itu pun juga adalah kesaksian. Jadi jangan takut memberitakan tentang pergumulan. Jangan takut memberitakan tentang kesusahan. Karena bagian itu pun adalah merupakan kesaksian yang sangat hebat untuk diberitakan. Paulus katakan, Injil tidak akan pernah terhambat pemberitaannya hanya oleh karena penderitaan dari pemberitanya. Saudara, di dalam hal itulah kita bisa temukan bahwa Paulus memberitakan penderitaan yang dia alami oleh karena Injil itu tanpa merasa sungkan, tanpa merasa malu, dan dia mengungkapkan bahwa dia memang menderita. Satu kali kepada jemaat di Korintus, dia pernah mengatakan, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja dengan berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat
Tuhan yang dia lakukan dengan penderitaan yang begitu hebat. Saudara, dan semua penderitaan itu terjadi pada dirinya karena dia memberitakan Injil itu. Seiring sejalan penderitaan itu bersama dengan Injil yang diberitakan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, kata Paulus. Di ayat 9 yang tadi kita baca. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Padahal dia bukan penjahat. Tapi kemudian dia katakan, tetapi firman Allah tidak pernah terbelenggu. Saudara, ini hal yang sangat hebat ketika orang Kristen bicara tentang penderitaan. Itulah sebabnya John Calvin pernah mengatakan demikian. When trials come, we cry and weep and lament and cry out to God. It is painful, but it is not joyless. Perhatikan kata-kata yang sangat penting itu. Calvin mengatakan ketika pencobaan itu datang atau ketika penderitaan itu datang, kita memang menangis, kita memang meratap, dan kita berteriak, berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Itu sangat menyakitkan, tetapi perhatikan bahwa penderitaan bagi orang Kristen tidak akan menjadi penderitaan yang tanpa sukacita atau penderitaan yang menghilangkan sukacita. Tidak. Bagi orang Kristen penderitaan itu tetap bisa membawa sukacita. Itulah sebabnya Paulus katakan, sekalipun kita menderita, kita masih tetap bisa menjadi pemberita Injil itu. Karena di dalam hati kita, sukacita terhadap Injil itu tetap ada. Dan itu tidak bisa dipadamkan oleh penderitaan yang dialami oleh setiap kita. Saudara, hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami di dalam kehidupanmu secara pribadi. Mungkin saudara ada di dalam kategori sebagai orang yang menderita. Tapi perhatikanlah firman Tuhan ini. Penderitaan yang kau alami tidak akan pernah bisa menghilangkan sukacita di dalam hidupmu jika hidup ini terpaut dengan Injil itu. Injil yang saudara beritakan baik dalam penderitaanmu maupun dalam sukacitamu. Saudara, itu hal yang kedua yang Paulus tekankan di sini untuk dikatakan bahwa Injil tidak pernah terbelenggu oleh penderitaan dari pemberitanya. Yang ketiga, motivasi terbesar dalam hidup Paulus mengapa dia tetap memberitakan Injil meskipun dia sangat menderita. Karena dia sangat yakin bahwa Injil itu menyelamatkan. Itu yang dia katakan kepada Timotius. Injil itu impactful, sangat berimpact, sangat berakibat kuat untuk menyelamatkan orang-orang yang kepadanya kita beritakan Injil itu. Betul bahwa Allah memilih siapa orang-orang yang akan diselamatkan. Di dalam doktrin-doktrin tertentu kita mempelajari hal ini. Tetapi kita tidak pernah tahu sebenarnya siapa yang akan Tuhan pilih untuk diselamatkan, bukan? Bisa saja Tuhan menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Siapa yang tahu? Kita tidak pernah tahu, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, banyak orang Kristen ketika memahami, toh nanti pada akhirnya juga ada orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah memilih, ngapain kita perlu capek-capek untuk memberitakan Injil? Bukankah pada akhirnya Tuhan juga yang memilihnya? Saudara, pikiran seperti ini sungguh sangat menghambat dan sungguh sangat tidak benar sebenarnya untuk kita pikirkan. Karena siapa yang Tuhan pilih, itu kita tidak pernah tahu. Dan itu juga bukan urusan kita. Karena itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita adalah bagaimana kita memberitakan Injil itu seluas-luasnya kepada sebanyak mungkin orang. Karena itu ada satu tulisan yang sangat menarik, saudara-saudara, meresponi pikiran yang keliru itu. Dikatakan demikian di dalam tulisan ini. Adalah urusan Allah mengenai siapa saja orang yang dalam kedaulatannya akan diselamatkan. Tetapi urusan kita adalah mengabarkan Injil yang olehnya orang-orang pilihan ini akan mendengar tentang Yesus dan percaya kepadanya. Saudara, ini benar sekali. Urusan kita adalah bagaimana kita memberitakan Injil itu kepada sebanyak mungkin orang. Itulah sebabnya, saudara-saudara, di dalam diri Paulus dan juga seharusnya di dalam diri kita semua sebagai orang Kristen, motivasi dan militansi
untuk memberitakan Injil dalam kehidupan kita itu tidak boleh padam, tidak boleh hilang, saudara-saudara, karena dunia ini tetap membutuhkan Injil itu. Saudara, untuk berita yang sangat menyelamatkan ini, bukankah seharusnya hati kita berkobar untuk memberitahukan kepada semua orang tentang kabar yang sangat baik ini? Kalau saudara lihat ya, belakangan ini, kita ini sangat disibukkan dengan vaksin COVID, yang paling tidak orang merasa kalau sudah divaksin sudah merasa lebih aman sedikit. Paling tidak dia sudah punya daya tahan tubuhnya. Paling tidak vaksin itu memiliki kecenderungan, dalam tanda petik, menyelamatkan gitu seseorang dari pandemi ini. Sampai semua orang bicara tentang vaksin ini, saudara-saudara. Semua orang memberikan dorongan satu dengan yang ayo divaksin, terus seperti itu. Artinya impact dari vaksin ini ada unsur menyelamatkannya. Kalau orang paham bahwa sesuatu yang diberitakan itu memiliki impact menyelamatkan orang, dia pasti memberitakannya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara meyakini bahwa Injil ini memang memiliki impact menyelamatkan orang lain, memiliki akibat? Ketika orang mendengar Injil ini, maka dia akan diselamatkan. Kalau saudara bisa merasakan hal ini, bukankah kita juga menjadi lebih giat lagi untuk memberitakan Injil ini kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita? Melalui apa? Bukan hanya melalui perkataan, tapi melalui kehidupan dan perbuatan kita yang sepadan dengan Injil Kristus itu. Saudara, tidakkah kita ingin melakukan hal ini, menjadi pemberita Injil bagi siapapun orang di sekeliling kita? Coba kita ingat, siapa di antara anggota keluarga kita yang saat ini hidupnya masih jauh dari Tuhan? Siapa teman, rekan kerja, sahabat kita yang mungkin tidak pernah bahkan diperdengarkan tentang Injil itu, bahkan dari mulut kita sebagai orang yang terdekat dengan dia? Bukankah hal ini adalah hal yang perlu kita evaluasi baik-baik dalam diri kita sebagai seorang pengikut Kristus? Kiranya firman Tuhan hari ini dapat mengobarkan kembali semangat saudara dan mengingatkan tentang tanggung jawab yang besar dan mulia ini untuk menjadi seorang pemberita. Saudara dipanggil untuk memberitakan Injil Kristus bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak hal yang tidak kami lakukan sebenarnya sebagai seorang pengikut Kristus terkait pemberitaan Injil ini. Bahkan kami seringkali lupa bahwa bagian ini adalah tanggung jawab kami, agar dunia ini mendengar lebih banyak tentang Injil. Agar di dunia ini lebih banyak orang yang diselamatkan. Bukankah Tuhan telah lebih dahulu memanggil kami dan meletakkan beban ini dan tugas ini kepada kami, sehingga kami juga menjadi orang yang seharusnya bekerja dengan giat, dengan sungguh-sungguh mengabdikan diri, tidak takut menderita untuk bisa menghadirkan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, mohon kiranya Tuhan terus menolong kami, mengingatkan kami, supaya hidup kami ini dapat terus berpadanan dengan Injil, sehingga hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang dari perkataan kami dan dari perbuatan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Everything all around us. Look
of the spring, among the warm of summers, bringing the harvest before the winter's cold. Everything grows, everything has a season, till it is gathered to the Father's fold. Praise to the Lord of creation, give us thankful heart that we may sing. Oh, the gift we share and every blessing, all things come of every good gift, all that we need and cherish, come from the Lord, in token of His love. Dear His hands, stewards of all His bounty, He is the earth and He's the heaven above. Praise to the Lord of creation, give us thankful heart that we may sing. Oh, the gift we share and every blessing, all things come of Thee. All things come of Thee. Di ulang tahun ke-33 ini, kiranya GKMI Anugerah bukan sekedar menjadi bagian sejarah yang terus bertambah usia, melainkan menjadi gereja yang terus bertumbuh bersama dengan mengingat bahwa kita kuat dalam anugerahnya. Mari, bersama dalam perayaan ulang tahun ini, kita berjalan bersama untuk tidak saja bersuka cita atas ulang tahun, namun juga membagikan sukacita kita melalui gerakan diberi untuk berbagi kehidupan. Kita akan menggalang dana persembahan ke rekening gereja untuk mendukung diakonia gereja. Yang pertama untuk mendukung melayani anggota jemaat dalam masa pandemi seperti ini, serta yang kedua untuk mendukung organisasi Menonet Diakonia Service untuk pengadaan filter air di Majene di Desa Kabiraan. Gerakan diberi untuk berbagi kehidupan, ini adalah simbol kita untuk bertumbuh bersama, bergerak bersama, saling menopang bersama dalam kasih Kristus, karena kita ini kuat dalam anugerahnya. Mari kita pulang dengan membawa komitmen untuk melayani Dia dan bersaksi bagi jiwa-jiwa di sekitar kita, membawa dia datang kepada Tuhan. Siapakah mau beritakan kabar selamat? Siapakah mau beritakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilanglah? Berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tak didengarnya. Pesanan Tuhan bunyinya, genap kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Lihat di dunia pintu yang terbuka, hai laskar Kristus bangunlah segera. Umatnya Tuhan yang seru sejiwa, majulah dan kabarkan Injilnya. Pesanan Tuhan bunyinya, genap kuasa diberi padaku.
Mari kita berdoa menaikkan doa-doa syafaat kita sebelum kita undur dari ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah hari ini. Kami berdoa mendoakan untuk STT Amanat Agung. Kiranya Tuhan selalu panggil dan sertai mereka dalam panggilannya untuk mendidik calon-calon pelayan Tuhan. Kiranya Kau Tuhan yang cukupkan mereka, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang berikan hikmat pada setiap pengajar dan juga para setiap siswa yang terus punya semangat untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan dan mengucap syukur atas pelayanannya hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang sedang sakit dan dalam proses perawatan. Kami berdoa untuk Ibu Marta Bingsarah, Bapak Agung Setiawan, Bapak Sutekno, Ibu Debbie, Ibu Yang, Ibu Lisiana, Ibu Tan Syokden, Pak Acun dan keluarga semuanya Tuhan, dan serta jemaat yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mau serahkan dalam nama-Mu, kiranya Tuhan menolong dalam masa pengobatan yang dijalankan dan kesembuhan atas sakit penyakit mereka. Kami juga rindu menaikkan syafaat kami, berdoa untuk proyek ketaatan kami dalam rangka HUT ke-33 untuk diberi untuk berbagi kehidupan, kiranya dapat berjalan dengan antusias supaya jemaat tergerak juga menjadi dampak bagi sesama, baik untuk diakonia jemaat maupun untuk MDS. Kami berdoa juga untuk seluruh upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Saat ini sedang fase-fase vaksinasi Tuhan. Kami berdoa kiranya dapat dijalankan dengan lancar, memberikan hasil yang baik dan positif. Kiranya pandemi ini Tuhan bolehlah kami jalani, bolehlah kami perangi bersama-sama dengan ketaatan kami juga. Kami berdoa kiranya pendistribusian, pengaturan, pelayaksanaan semua kiranya didapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan pemerintahan kami, kiranya terus boleh memerintah dengan bijak dan juga menjadi pemerintah yang membawa kesejahteraan bagi umatnya. Kami serahkan semuanya ini, pelaksanaan juga gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, ingatlah untuk bertolong-tolong menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Dan sekarang mari arahkan hatimu kepada Tuhan, undurlah dalam damai, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih. Berikut adalah Warta Jemaat GKMI Anugerah 21 Maret 2021. Sehubungan dengan diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan masih tingginya penyebaran pandemi COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya, maka Majelis Jemaat GKMI Anugerah memutuskan ibadah onsite di gereja ditiadakan selama bulan Maret 2021. Jemaat dihimbau untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu pukul 8. Ibadah onsite akan dimulai kembali pada Minggu 4 April 2021. Berikut adalah tema Maret 2021. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Hai adik-adik Anugerah Kids, jangan lupa ya, jam 10 pagi hari ini, Minggu 21 Maret 2021. Aku suka firman Tuhan. Untuk Anugerah Teens, jangan lupa, hari ini kita ada persekutuan Menghilang Tanpa Jejak, Ghosting and Christianity, 21 Maret 2021 pukul 10 pagi. Pokok doa,
Berdoa untuk jemaat yang sakit dan sedang dalam proses perawatan. Ibu Marta Bingsara, pasca operasi. Bapak Agung Setiawan, sakit pada kaki kanan sehingga sulit untuk bergerak. Bapak Sutikno, pasca operasi. Ibu Debbie, Ibu Yangni, Ibu Lisiana, Ibu Tan Chotien, Bapak Acun, dan keluarga dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dalam proses pengobatan yang dijalankan dan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Berdoa bagi keluarga yang didampingi dan juga diberikan kekuatan untuk mendukung mereka yang sedang sakit. Berdoa juga untuk proyek ketaatan kita dalam rangka 30 tahun GKMI Anugerah, yaitu diberi untuk berbagi kehidupan. Dapat kita kerjakan bersama-sama dengan antusias dalam upaya kita bergerak berdampak menjadi berkat bagi sesama. Terus berdoa bagi upaya vaksinasi yang sedang diupayakan dan dijalankan, kiranya memberikan hasil yang baik dan positif dalam upaya mengatasi COVID-19 yang sedang terjadi. Doakan untuk distribusi, pengaturan, pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Hubungi kami dalam hotline gereja. Persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi. Ajak keluarga untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. ID dan password Zoom akan dibagikan melalui info WhatsApp broadcast. Hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.